Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi adalah melaksanakan tugas, fungsi atau operasi kegiatan, program atau misi suatu organisasi, produktivitas organisasi, dan tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara anggota organisasi. Pengertian efektivitas organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Amitai Etzioni mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Kedua, menurut Gibson mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Selanjutnya, ada faktor-faktor efektivitas organisasi. Yang pertama, keterlibatan atau involvement. Keterlibatan ini ialah suatu perlakuan yang membuat staf merasa diikutsertakan di dalam kegiatan organisasi sehingga dapat membuat staf bertanggung jawab mengenai tindakan yang dilakukannya. Yang kedua, yaitu adaptasi atau adaptation. Kemampuan adaptasi adalah kemampuan pada organisasi untuk dapat menerjemahkan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Adaptasi ialah kemampuan organisasi di dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan eksternal dengan cara melakukan perubahan internal pada suatu organisasi. Yang ketiga, misi atau mission. Misi ialah dimensi budaya yang menunjukkan pada tujuan inti organisasi yang menjadikan anggota organisasi teguh serta fokus terhadap apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi. Yang keempat, konsistensi ialah tingkat kesepakatan anggota suatu organisasi terhadap asumsi dasar dan juga nilai-nilai inti organisasi. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan keefektifan organisasi. Yang pertama yaitu pendekatan pencapaian tujuan. Pendekatan ini mengasumsi bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan mencari tujuan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat tentang keefektifan. Yang kedua, ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem efektivitas organisasi mengimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Jika salah satu sub-bagian ini mempunyai performa yang buruk, maka akan timbul dampak yang negatif terhadap performa keseluruhan sistem. Yang ketiga, ada pendekatan konstituensi strategis. Pendekatan konstituensi strategis memandang organisasi secara berbeda. Organisasi diasumsikan sebagai arena politik, tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Dalam konteks ini, keefektifan organisasi menjadi sebuah penilaian tentang sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi tuntutan konstituensi, krisisnya yaitu pihak-pihak yang menjadi tempat bergantung organisasi tersebut untuk kelangsungan hidupnya di masa depan. Yang keempat, ada pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan ini secara nyata melangkah lebih jauh daripada hanya pengakuan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam. Pendekatan tersebut mengasumsikan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam. Selanjutnya kita lihat contoh masalah yang terjadi dalam organisasi. Tim proyek di PT Like Instrument Indo Jakarta dibentuk perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pimpinannya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu
proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran organisasi. Penyebabnya berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi. Dalam proses pelaksanaan proyek terdapat berbagai hambatan dan penyimpangan yang sangat mengurangi kemampuan capai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, yaitu terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek karena terjadinya pekerjaan ulang atau perbaikan-perbaikan dari bagian pekerjaan yang belum memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, dan realisasi biaya dalam mengetahui rencana biaya yang telah ditetapkan. Jadi solusi dari masalah ini seharusnya manajer perusahaan tersebut harus selalu mengontrol dan mengawasi pekerjaan karyawan-karyawan yang ada agar masalah-masalah seperti ini tidak terjadi.